Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang penginderaan jauh. Nah, mungkin kita masih asing mendengar istilah penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Misalkan kita ingin pergi ke suatu tempat, tapi sebelumnya kita belum pernah ke tempat tersebut sama sekali. Nah, mungkin zaman dulu kita akan bertanya ke orang, jalan mana yang harus kita lewati. Nah, berbeda halnya dengan sekarang, kita tinggal membuka Google Earth atau Google Map. Nah, kedua perangkat tersebut ternyata menggunakan sistem penginderaan jauh loh. Menarik bukan? Kita garis bawahi, di mana dalam mendapatkan data tidak secara kontak langsung dengan objek. Maksudnya, alat yang digunakan sewaktu merekam tidak bersentuhan tetapi memiliki jarak dengan objek, wilayah, maupun fenomena yang akan direkam dengan menggunakan wahana seperti satelit, pesawat, balon udara, dan lainnya. Penginderaan jauh dihubungkan oleh tenaga yang membawa data menuju sensor, seperti bumi, daya magnet, gaya borat, dan juga elektromagnetik. Akan tetapi, tenaga yang biasanya digunakan dalam proses ini adalah tenaga elektromagnetik. Biasanya, cahaya matahari sebagai tenaga elektromagnetik bersistem pasif. Sinar matahari yang mengenai objek di permukaan bumi kemudian diserap dan dipancarkan. Selanjutnya akan diolah menjadi sinyal digital yang tersimpan di ruang penyimpanan data. Apa saja yang termasuk ke dalam komponen penginderaan jauh? Yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga utama dalam penginderaan jauh adalah radiasi matahari. Namun jika dilakukan pada malam hari, maka dibuatlah tenaga buatan. Jika menggunakan tenaga matahari, maka disebut dengan sistem pasif. Dan sistem aktif menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer membatasi bagian spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Pengaruh atmosfer merupakan fungsi panjang gelombang. Pengaruhnya bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena pengaruh yang selektif itulah timbul istilah jendela atmosfer. Yang ketiga adalah interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. Tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Misalkan puncak gunung yang tertutup oleh salju lebih terlihat cerah daripada puncak gunung yang tertutup oleh lahar dingin. Yang keempat adalah sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan juga sensor elektronik. Sensor fotografik merekam objek melalui proses kimiawi yang menghasilkan sebuah foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto atau foto udara. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit atau foto satelit. Sensor elektronik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik ini direkam pada pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual maupun data digital dengan menggunakan komputer. Wahana adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan inderaja. Berikut adalah contoh dari wahana.
Yang kelima adalah perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara manual dan numerik. Cara manual didapatkan melalui interpretasi citra. Cara manual didapatkan melalui interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual, diperlukan alat bantu stereoskop. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua yaitu data numerik atau digital, diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Yang kelima adalah perolehan data. Ada dua jenis data yang diperoleh dari inderaja, itu data manual dan data numerik. Data manual didapatkan melalui interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual, diperlukan alat bantu stereoskop. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Data numerik diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Yang keenam adalah penggunaan data. Keberhasilan aplikasi penginderaan jauh adalah diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh pengguna data, orang, badan, maupun pemerintah. Jadi, penggunaan data merupakan komponen yang sangat penting dalam penginderaan jauh.